Bareng cak di situ Cak? Bareng. Bisa nggak? Mobil. Belum masuk tuh. Recording in progress. Recording in progress. Karena risiko besar apa? Selalu makan banyak, habis makan tidur gitu tubuh. Baik, teman-teman. Ya, teman-teman, kita akan mulai untuk kegiatan pagi hari ini. Target kita memang seluruh mahasiswa tingkat akhir di lingkungan Universitas Paletehan, sehingga mohon diinformasikan oleh teman-teman satu kelasnya atau satu angkatannya dan satu fakultas khususnya ya untuk segera gabung join ya, karena kalau menunggu keseluruhan ini kasihan yang sudah masuk dari sejak pagi tadi ya. Jadi kita akan memulai dan insya Allah mudah-mudahan apa yang hari ini akan kami sosialisasikan itu akan kami record ya, akan direkam dan videonya nanti akan kami share dan bagikan ke seluruh mahasiswa juga. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari RS Optima. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman mahasiswa, mahasiswi Universitas Paletehan tingkat akhir yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini mengikuti kegiatan sosialisasi etik ya dari Komite Etik Penelitian Universitas Paletehan. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, kami sangat berharap teman-teman bisa menyimak, ya bisa dalam posisi on cam, ya kalaupun misalnya ada kendala pada sinyal atau jaringan, itu boleh off cam. Hanya tetap kami pastikan, ya kami harapkan teman-teman ada tetap di depan layar Zoom-nya. Ya, jadi bukan hanya masuk kemudian ditinggalkan sehingga apa yang kami informasikan atau sosialisasikan ini tidak bisa diterima oleh seluruh mahasiswa, mahasiswi Universitas Paletehan. Untuk kegiatan pada hari ini, next Bu Tika. Ya, untuk agenda pada hari ini, teman-teman, saya mewakili dari pengurus Komite Etik Penelitian Universitas Paletehan. Ini akan mensosialisasikan ya agenda kita. Yang pertama adalah menginformasikan terlebih dahulu tentang lembaga atau komite ya etik penelitian yang ada di Universitas Paletehan kepada teman-teman semua. Kemudian yang kedua, bagaimana alur pengajuan ya dalam pengusulan izin etik ya ke Komite Etik Penelitian. Ya, kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang prosedur penelaahan ya usulan protokol yang nanti akan diajukan oleh teman-teman semua dan sampai munculnya SLE atau surat layak etik ya. Oke, next.
Ya, nah ini barangkali sepintas ya, barangkali saya akan menjelaskan about us KEP Universitas Paletehan ya. Di sini saya sebagai sekretaris di Universitas Paletehan ya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa Universitas Paletehan ini sudah mempunyai komite etik penelitian ya yang tidak kalah dengan institusi lain. Ya, yang saya ketahui bahwa dengan Digitab ini sosialisasi yang baru untuk mahasiswa di Universitas Paletehan yang terdaftar di Kepin ya Digitab ini hanya ada 62 instansi atau institusi ya, termasuk di dalamnya adalah Universitas Paletehan. Ya, jadi ini salah satu kebanggaan ya untuk kita sebagai Sivitas Akademika Universitas Paletehan bahwa Paletehan sendiri sudah mempunyai lembaga atau komite etik ya penelitian yang menunjang proses penelitian teman-teman semua. Perlu kami sampaikan terlebih dahulu, barangkali di sini kenapa kami em, menyarankan ya, kami menganjurkan teman-teman untuk melakukan pengusulan izin etik. Ya, jadi pengusulan izin etik penelitian ke Komite Etik Penelitian ya KEP itu tadi saya sebutkan yang sudah resmi ya terdaftar di Digitab di Kepin itu ada 62 ya. Nah, jadi teman-teman ini disarankan dalam melakukan penelitiannya nanti harus mengusulkan izin etik ke KEP ya, sebetulnya tidak wajib ke Universitas Paletehan, tetapi ya karena namanya juga ini rumah sendiri gitu ya, barangkali teman-teman juga mungkin akan lebih nyaman, lebih enak kalau ada apapun gitu ya, nanti bisa komunikasi, bisa berkoordinasi langsung dengan apa namanya pengurus atau mungkin bagian yang berkewajiban ya di KEP Universitas Paletehan. Ya, berbeda dengan kalau nanti teman-teman mengusulkan ke KEP di luar Universitas Paletehan gitu ya. Jadi nanti tidak bisa bertanya gitu ya. Kalau di sini kan ada dengan saya, ada Bu Tika nanti ya, ada Pak Ade, kemudian ada Bu Eka dan yang lainnya yang nanti mungkin akan memfasilitasi teman-teman untuk pengusulan etik ke KEP dengan sistem Digitab ini. Nah, kenapa teman-teman perlu mengusulkan izin etik penelitian ke Komite Etik Penelitian? Ini saya perlu menyampaikan terlebih dahulu ya bahwa pengusulan izin etik ke KEP ini merupakan salah satu langkah dalam proses penelitian untuk menjamin dan memastikan penelitian yang akan kita lakukan layak etik atau tidak ada pelanggaran etik. Ya, jadi kita harapkan bahwa dalam penelitian yang nanti teman-teman akan lakukan itu tidak ditemukan adanya pelanggaran etis. Ya, kenapa ini menjadi penting? Karena jika penelitian kita melibatkan manusia sebagai subjek penelitian, maka ethical clearance atau izin etik ini menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, ada beberapa alasan ya yang perlu teman-teman ketahui. Kenapa hal ini perlu kita lakukan? Yang pertama, dalam proses penelitian, kita perlu melindungi hak dan kesejahteraan dari subjek penelitian. Ya, penelitian yang melibatkan manusia itu harus memastikan bahwa subjek itu tidak mengalami resiko yang tidak perlu dalam kegiatan penelitian kita. Ya, baik itu resiko dari aspek fisik, misalnya ya, kemudian psikologis atau sosial. Nah, ini kita tidak perlu ya atau tidak diharapkan tidak ada eh, resiko atau mungkin kerugian yang diterima oleh subjek penelitian kita, baik itu dari segi fisik, psikologis maupun sosial. Yang kedua, ini kita juga harus menjamin kepatuhan peneliti terhadap prinsip etik ya. Nah, dalam penelitian ya prinsip etik ini teman-teman tingkat akhir ya saya yakin sudah belajar selama perkuliahan ya, ada yang disebut dengan beneficient, non malefisien, otonomi dan justice ya, itu harus dipatuhi oleh seorang peneliti. Ya, nah di sini KEP menilai apakah penelitian yang dilakukan itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etik sebelum KEP memberikan izin penelitian. Ya, makanya ada proses penelaahan protokol etik yang nanti diajukan oleh teman-teman. Ya, nah ini fungsi dari Komite Etik Penelitian. Banyak institusi baik itu pendidikan ya maupun pelayanan
itu pemerintah ya maupun swasta mensyaratkan adanya persetujuan izin etik sebelum penelitian dapat dilakukan. Nah, ini pengalaman ya, misalnya pada mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan yang hampir sebagian besar subjek penelitiannya itu adalah manusia, ya ini harus atau beberapa tempat penelitian itu meminta adanya izin etik. Ya, sehingga tempat penelitian itu memastikan menjamin apakah kegiatan penelitian yang dilakukan itu akan menimbulkan resiko atau tidak terhadap subjek penelitian yang akan diambil nanti. Ya, kemudian yang ketiga alasannya kenapa kita perlu melakukan atau mengusulkan izin etik penelitian yang pasti adalah memastikan persetujuan informed consent dari subjek. Ya, KEP di sini nanti akan memeriksa apakah prosedur informed consent yang sudah dibuat oleh peneliti itu sesuai atau tidak. Ya, jadi dalam informed consent ini apakah subjek itu diberikan informasi yang cukup jelas ya sebelum menyetujui mereka sebagai partisipan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh teman-teman semua. Kenapa ini dilakukan? Ya agar tadi kembali subjek itu paham, tahu ya resiko, manfaat, kemudian juga hak-hak mereka dalam penelitian ini sampai sejauh mana. Nah, di sini fungsi dari KEP ya sebelum dia mengeluarkan izin etik, dia akan melakukan proses telaahan. Ya, nah sehingga KEP ini akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Karena tanpa pengawasan etis ya penelitian ini bisa beresiko mengeksploitasi subjek penelitian. Ya, nah ini perlu dipahami oleh teman-teman. Yang terakhir alasannya ini yang paling sering ya nanti menjadi keluhan teman-teman mahasiswa dengan mengusulkan izin etik penelitian ini akan mempermudah publikasi dan penerimaan hasil penelitian. Ya, nah kita tahu bahwa banyak jurnal ilmiah ya dan juga institusi ya akademik itu hanya menerima penelitian yang sudah mendapatkan izin etik dari KEP. Jadi tanpa adanya izin etik dari komite etik penelitian ya, teman-teman tentunya akan sulit untuk melakukan publikasi ya. Jadi hasil penelitiannya akan sulit diterima dalam komunitas ilmiah. Nah, ini yang harus dipahami sehingga kenapa kita harus mengusulkan izin etik penelitian. Jadi pengusulan izin etik penelitian ini berlaku untuk seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Paletehan, khususnya adalah yang melakukan penelitian di mana subjek penelitiannya adalah manusia. Gitu ya, manusia kemudian hewan gitu ya. Nah, itu juga perlu kita pertimbangkan ya. Jadi harus mengusulkan. Usulannya kemana itu bebas ya boleh. Dan saat ini kenapa perlu atau ada sosialisasi karena ada perubahan mekanisme ya dalam pengusulan izin etik dari tahun sebelumnya. Ya tadi kalau saya ceritakan sejarah berdirinya Komite Etik Penelitian ini sudah berdiri dari sejak tahun 2023-2024 ya aktifnya itu di 2024. Nah waktu itu kami belum bekerja sama dengan Kepin ya. Jadi sekarang sudah berubah menjadi digitalisasi ya telaah etik penelitian protokol penelitian. Jadi kalau dulu itu belum belum digitalisasi gitu ya masih manual ya walaupun sudah ada sedikit lebih ke digitalnya gitu ya tapi masih ada berbau fisik-fisiknya gitu ya. Nah, untuk yang saat ini ke teman-teman mengapa kita sosialisasi karena ada perubahan mekanisme. Jadi dengan Digitab ini mudah-mudahan teman-teman lebih mudah ya dan lebih cepat ya mengusulkan protokol etiknya. Oke, nah teman-teman ini adalah fitur ya fitur-fitur yang nanti akan teman-teman temui ya di Digitab. Oke, next Bu Tika. Sebelumnya dulu. Oke, sebelumnya. Nah, oke. Nah, ini ya teman-teman. Jadi untuk mekanisme saat ini, teman-teman akan mengusulkan izin etik penelitian ini melalui Digitab ya. Jadi Digitab itu kepanjangan dari digitalisasi telaah etik protokol penelitian yang merupakan satu-satunya kolaborasi atau kerjasama resmi dengan Kepin.
Ya, KEPIN ini Komite Etik Penelitian dan Publikasi Ilmiah Nasional yang merupakan lembaga yang bertugas untuk menilai dan memberikan persetujuan etik ya untuk penelitian serta publikasi ilmiah di Indonesia. Jadi ini sudah diakui. Artinya Komite Etik Penelitian Universitas Paletehan ini sudah diakui secara nasional. Jadi bukan hanya mahasiswa Paletehan yang bisa mengajukan izin etik ke Universitas Paletehan, tapi dari luar ya eksternal mahasiswa luar ataupun mungkin peneliti dari eksternal dari luar itu juga bisa mengajukan ke Universitas Paletehan ya ke KMP Universitas Paletehan karena sudah diakui secara nasional ya karena tercatat sebagai anggota Digitep ya yang resmi dari KEPIN. Oke, next. Nah, ini keunggulan dari Digitep ya, teman-teman. Mungkin saya perlu menyampaikan ya, kenapa kita sekarang berubah menggunakan Digitep. Yang pertama tadi resmi dari KEPIN ya. Jadi digitalisasi tentunya ini bisa lebih mempermudah ya, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk proses telaah protokol ya, mulai dari pengajuan, peninjauan ya dan persetujuan protokol penelitian dibandingkan dengan proses manual. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan Digitep ini tidak akan selama seperti yang kemarin. Jadi kalau pengalaman kami yang kemarin, mohon izin sebentar ya teman-teman karena baterai saya low, jadi saya cas dulu. Ya, belum itu ya. Ya, baik kita lanjutkan ya. Jadi ini resmi dari KEPIN ya, sehingga tadi waktunya lebih pendek. Jadi kalau yang sebelumnya itu rata-rata bisa sekitar 2 minggu ya, paling cepat 2 minggu atau paling lambat 1 bulan ya proses pengajuan etik ini. Nah, mudah-mudahan dengan Digitep ini akan lebih cepat. Ya, nah Digitep pengusulan izin etik ini harus teman-teman lakukan sebelum teman-teman mengambil data dalam proses penelitian. Ya, makanya kalau sudah ACC proposal, sudah sidang proposal segera diajukan gitu ya. Karena untuk standarnya teman-teman akan diizinkan mengambil data di lahan penelitian kalau sudah membawa surat etik penelitian ya dan ini dikeluarkan oleh KEP atau Komite Etik Penelitian ya khususnya Universitas Paletehan atau mungkin di tempat lain. Oke, kemudian yang kedua terproses secara digital. Ya, jadi terproses secara digital, komite etik ini tentunya dapat dengan mudah ya mengakses, menyimpan dan juga mengarsipkan dokumen secara sistematis. Ya, jadi sekarang teman-teman jangan takut ya apa yang diusulkan ke kami ini arsipnya aman. Ya, jadi dengan digital ini tentu akan mengurangi resiko kehilangan dokumen fisik ya. Jadi kita tidak perlu atau tidak ada nanti berkas-berkas fisik yang harus dikumpulkan oleh teman-teman. Semuanya masuk melalui digital. Kemudian aplikasi siap pakai ya. Jadi untuk beberapa institusi yang sudah punya KEP, ini kita tidak membuat aplikasi ya, tapi kita bekerja sama tadi dengan KEPIN sehingga bisa diakui secara nasional. Yang keempat dikelola oleh profesional ya. Jadi ada tenaga ahli. Di sini juga kami dari Komite Etik ada bagian komputer ya. Ada ahli komputer, kemudian ada berbagai berbagai bidang ya yang terkait sehingga bisa memfasilitasi dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik ya kepada teman-teman dalam pengusulan izin etiknya. Ya, yang terakhir berbasis web ya. Di sini teman-teman tentunya bisa melakukan pengusulan ya, kemudian pengecekan dimanapun ya. Yang penting ada internet ya dan ada webnya. Oke, next. Nah, ini fiturnya ya teman-teman dalam fitur dalam Digitep yang nanti akan teman-teman buka ya. Ini mungkin tidak terlalu jelas kelihatan. Nanti kita akan coba praktekkan ya bagaimana berselancar ya melihat fitur atau aplikasi Digitep sendiri. Oke, next.
Oke, nah ini fitur utama untuk pengusul. Jadi pengusul di sini teman-teman saya anggap sebagai peneliti atau pengusul ya. Jadi ini yang perlu kami sosialisasikan sehingga nanti teman-teman tidak kebingungan bagaimana mengusulkan protokol atau izin etik ke KEP Universitas Paletehan khususnya gitu ya melalui Digitab. Oke, fitur utama pengusul di sini ada form usulan sesuai dengan jenis penelitian. Ya, nanti ada beberapa isian yang harus dilakukan oleh teman-teman ya sebelum mengusulkan protokol penelitiannya. Ya, kemudian di fitur pengusul juga nanti ada pantauan status telaah. Ya, jadi pengusul atau peneliti bisa terus melihat, mengecek sudah sampai mana proses telaah atau pengusulan izin etik yang dilakukan misalnya ke Universitas Paletehan. Ya, nanti akan ada tulisan misalnya sedang ditelaah atau misalnya lolos SLE, berarti sudah keluar tuh suratnya tinggal di-download saja. Ya, atau mungkin ada informasi lain dan itu bisa terus dipantau oleh peneliti. Ya, jadi real time. Kemudian yang berikutnya nanti ada misalnya revisi usulan ya. Ini nanti ada di statusnya ya. Nanti teman-teman bisa melihat apa yang menjadi keputusan ya dari usulan yang diajukan oleh teman-teman. Dan yang paling penting ini notifikasi email ya untuk mengajukan usulan etik penelitian. Ini kami harapkan emailnya yang tidak berubah-berubah ya, kemudian juga harus dihafal, diingat betul, mengusulkan, mengajukan dengan email yang mana, jangan sampai berbeda ya. Kemudian ada virtual account ya yang harus dibayarkan melalui beberapa cara ya nanti akan diperagakan dan untuk pengusulan izin etik ke Komite Etik Penelitian itu baik di Universitas Paletehan ataupun mungkin di tempat lain ini sudah tidak lagi masuk ke dalam biaya tugas akhir. Ya, jadi bukan lagi tidak ada masuk ke dalam biaya skripsi, misalnya kalau di tahap sarjana atau biaya KTI di vokasi ya, atau D3. Jadi untuk pembayaran pengusulan izin etik itu sifatnya di luar biaya perkuliahan, jadi mengusulkan sendiri. Ya, sehingga pengusulan izin etik penelitian ini memang tidak wajib gitu ya. Kita sebutkan memang tidak wajib di KEP Universitas Paletehan, tapi tadi kembali saya sarankan untuk mengurangi kendala-kendala, ya meminimalkan kendala, saya himbau teman-teman tetap mengusulkan di Komite Etik Penelitian Universitas Paletehan, sehingga kami bisa membantu. Ya, beda dengan kalian kalau teman-teman mengusulkan di Komite Etik Penelitian misalnya di Lampung atau mungkin di Jawa Timur gitu ya. Nah, itu karena sudah sistem digital bisa kemana aja, tapi kami tidak bisa membantu karena mereka sudah punya admin masing-masing gitu ya. Nah, setiap komite etik penelitian itu mempunyai tarif pembayaran yang berbeda-beda. Nah, untuk Paletehan sendiri ini kami punya biaya yang khusus gitu ya. Nah, jadi berbeda dengan pengusul dari luar. Nah, ini jadi mungkin juga bisa jadi satu pertimbangan teman-teman untuk mengajukan surat izin etik penelitiannya bisa melalui KEP Universitas Paletehan saja karena biayanya kami coba tidak membebani atau tidak memberatkan mahasiswa. Ya, kalau pengalaman saya mungkin saya punya teman punya KEP ya di Bandung misalnya institusi ada salah satu institusi di Bandung sarjana itu pengusulannya itu dengan biaya 250.000. Nah, kalau di Paletehan sendiri itu jauh di bawah itu gitu ya. Nah, jadi ini nanti mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman kemana nanti akan mengusulkan izin etik penelitiannya. Oke, nah ini web ya yang nanti bisa teman-teman lakukan ya untuk berselancar. Kita nanti akan masuk ke tampilan Digitab ya dengan alamat webnya ini ya https://digitab.id ya nanti pastikan teman-teman sekarang ada apa namanya tuh sinyal yang bagus ya kuota yang cukup sehingga bisa kita masuk ke Digitab-nya dan target kita hari ini adalah semuanya bisa melakukan registrasi ya atau semua sudah terregistrasi di Digitab. Ya, meskipun kapan nanti mengusulkannya itu boleh silakan. Ke KEP mana silakan gitu ya. Tapi yang pasti sekarang sudah terdaftar dulu sebagai pengusul di Digitab ya. Oke, next. Oke, nah ini tampilan ya kalau teman-teman tadi masuk ke
web digitab.id ya, nanti tampilan awalnya depannya ini akan muncul beranda seperti ini ya. Jadi ada tulisan digitalisasi, kemudian ke bawahnya nanti akan terlihat ada KEP-nya ya. Nah, teman-teman tentunya di sini harus login sebagai pengusul. Ya, nah sebelum login teman-teman harus lakukan registrasi terlebih dahulu sebagai pengusul karena tidak bisa login ya kalau belum terregistrasi. Nah, makanya di sini target akhir pertemuan kita hari ini adalah teman-teman harus sudah terregistrasi di Digitab terlebih dahulu. Ya, nanti usulannya kapan itu disesuaikan dengan protokol atau dokumen yang sudah disiapkan. Oke, nah ini alurnya ya untuk teman-teman sebagai pengusul ya secara umum ini bisa saya jelaskan. Yang pertama adalah mengisi form registrasi. Ya, nah ini dilakukan secara digital. Nanti akan dipandu oleh Bu Tika ya bagaimana melakukan registrasi di Digitab. Nah, kalau sudah terregistrasi, teman-teman sudah login ke Digitab, baru bisa mengajukan usulan. Ya, nanti di pengajuan usulan teman-teman akan mengisi beberapa formulir ya, kemudian juga harus upload beberapa dokumen. Nah, kalau sudah selesai teman-teman bisa melakukan pembayaran usulan izin etik ya melalui virtual account. Nanti akan muncul ya berapa biayanya, kemana dibayarkannya itu silahkan dilakukan oleh pengusul ya. Nah, kemudian setelah membayar teman-teman tinggal menunggu saja ya. Tadi web ini sifatnya adalah real time, bisa dicek kapanpun ya, bisa dilihat statusnya sudah sampai mana. Oh, masih sedang ditelaah. Oh, ternyata sudah keluar nih misalnya exempted, expedited atau misalnya apa keluarnya, itu nanti statusnya sudah ada ya. Apakah perlu revisi atau langsung diterima itu nanti akan muncul ya. Nah, kemudian terakhir kalau memang sudah keluar surat layak etiknya, teman-teman bisa langsung unduh ya, bisa di-download dan kemudian bisa dipergunakan sesuai dengan keperluannya masing-masing ya. Oke, next. Nah, ini login sebagai pengusul tadi teman-teman harus melakukan terlebih dahulu registrasi pengusul. Ya, jadi teman-teman nanti kita akan coba arahkan ya harus melakukan isi register sesuai dengan belangko permintaan register ya sampai dinyatakan terdaftar di register KEP ya. Sayanya orang keperawatan jadi itu bacanya keperawatan salah. Ya, di register Komite Etik Penelitian. Nanti kalau sudah registrasi nanti akan muncul berhasil registrasi berhasil gitu. Nah, kalau sudah seperti itu berarti teman-teman sudah terregistrasi, nanti tinggal mengusulkan. Nah, jangan lupa emailnya itu jangan sampai lupa. Kalau bisa dicatat ya. Teman-teman emailnya dicatat, kemudian passwordnya juga dicatat karena biasanya emailnya ingat tapi masuknya lupa apa gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Oke, ini form registrasi pengusul ya, nanti ada beberapa kolom yang harus diisi oleh teman-teman ya. Dan jangan lupa menyiapkan dokumen ya, khususnya di sini contohnya ada upload kartu pengenal mahasiswa. Karena di sini saya sosialisasi untuk mahasiswa, jadi teman-teman tolong siapkan KTM, kartu tanda mahasiswa ya, difoto, kemudian jelas ya nanti bentuknya yang diupload itu dalam bentuk JPEG ya, maksimal 1 MB. Nah, nanti tinggal diupload di form registrasi ya. Nah, ini kalau nggak ada masukin ini nanti tidak akan diterima ya pendaftarannya atau registrasinya. Oke, next. Oke, nah ini kalau sudah melakukan registrasi, nanti teman-teman bisa melakukan verifikasi. Ya, lihat di email yang tadi didaftarkan akan ada email dari Digitab ya. Nah, teman-teman tinggal klik saja ya, klik di sini, tinggal buka ya, nanti sudah otomatis akan terverifikasi. Ya, oke, next. Nah, ini alur umum ya bagaimana proses telaah. Saya perlu jelaskan kepada teman-teman. Jadi, proses pengajuan etik penelitian ke Komite Etik Penelitian manapun ya, bukan hanya Valetehan. Ini jangan berpikir bahwa kalau hari ini saya masukin sore harus keluar surat etiknya gitu ya. Jadi kami di sini perlu menjelaskan terkait alur umum bagaimana proses telaahnya dengan Digitab. Yang pertama, ini pengusul mulai melakukan usulan ya tadi dengan pertama kali mengisi form pengajuan protokol, kemudian melakukan usulan ya sampai dengan melakukan pembayaran virtual
account ya. Sampai situ tinggal menunggu saja. Karena berkas atau dokumen yang diusulkan oleh teman-teman nanti akan masuk ke sekretaris etik. Ya, ke sekretaris komite etik. Nanti dari sekretaris ini akan melakukan plotting telaah. Ya, jadi protokol yang teman-teman ajukan itu nanti akan ditelaah oleh 3 orang penelaah atau reviewer. Ya, makanya tadi berapa lama sih kira-kira protokol ini diajukan? Atau keluar surat etiknya itu berapa lama ya. Nah, ini kita lihat rangkaian ini ya teman-teman. Jadi tidak mungkin seperti membalikan telapak tangan, nggak bisa secepat itu gitu ya, karena ada 3 penelaah yang akan menelaah protokol yang diajukan oleh teman-teman. Nah, ini tugas dari sekretaris melakukan plotting ya, kita membagi misalnya protokol si A itu nanti ditelaah oleh siapa saja. Ya, ada 3 orang. Yang pertama ini ada koordinator ya. Nah, koordinator ini tugasnya nanti mengecek kelengkapan dokumen. Nah, jadi teman-teman nanti mengisi ya di isian digitalnya itu akan dicek dulu oleh koordinator apakah sudah lengkap atau belum. Ya, nanti kita akan lihat alurnya. Kalau belum lengkap, nanti keputusannya bagaimana. Kalau sudah lengkap, tentunya nanti akan dibaca ya oleh koordinator, kemudian dibuatkan resume. Jadi teman-teman mengisi isian di protokol usulan etik, nanti oleh koordinator akan dirangkum, ya akan disimpulkan sehingga dalam mengisinya harus jelas. Ya, nanti akan dibuat resume oleh koordinator, kemudian nanti setelah menjadi resume akan ditelaah oleh tambahan reviewer yaitu 2 orang anggota penelaah. Ya, jadi tadi ada 3 orang, 1 koordinator, yang 2 adalah penelaah. Anggota penelaah. Anggota penelaah ini juga sama melihat data protokol dan juga resume yang dibuat oleh koordinator. Membaca usulan protokol, kemudian mengisi checklist ya, sampai memberikan rekomendasi nilai. Apakah protokol yang diusulkan ini bisa langsung diterima, harus direvisi atau ditolak. Ya, nah ini kalau sudah ditelaah oleh 3 orang penelaah, baru nanti disimpulkan oleh koordinator ya, apakah protokol ini layak etik gitu ya, bisa diterima atau tidak gitu ya. Nah, ini melihat ya nanti checklist anggota penelaah dan mengisi checklistannya, kemudian menerbitkan keputusan nilainya, hasilnya. Tadi apakah dia ditolak, kemudian dia harus diperbaiki dulu atau langsung diterima. Ya, keputusan dari koordinator ini lolos SLE artinya berarti protokol yang diajukan bisa diterima, ya artinya sudah ditelaah tidak ada kemungkinan pelanggaran etis. Ya, jadi sudah layak etik, dinyatakan layak etik sehingga surat layak etiknya akan diterbitkan. Ya, nanti di statusnya akan berubah. Jadi lolos SLE menerbitkan SLE. Ya, nah sudah sampai sini selesai. Teman-teman silakan menggunakan surat layak etik yang dikeluarkan oleh Komite Etik Penelitian. Oke, next. Oke, nah ini alurnya kurang ke bawah ya mungkin Bu Tika. Ini alurnya mulai dari P ini pengusul ya, nanti tadi akan mengusulkan protokol etik penelitian ya, kemudian ditelaah oleh 3 orang penelaah untuk yang sarjana dan vokasi, untuk yang S2 berapa ya lupa saya Bu Tika, 3 apa 5? S2 5. Nah, ya. S2 nanti akan ditelaah oleh 5 orang. Ya, jadi berbeda. Sarjana dan vokasi itu penelaahnya ada 3 orang. Kalau yang mahasiswa pengusul itu S2, itu akan ditelaah oleh 5 penelaah atau 5 orang reviewer. Nah, kalau misalnya protokol teman-teman itu aman, ya 3 orang penelaahnya, yang 1 bilang oke, yang 2 oke, yang 3 oke, maka ini diputuskan E1 atau exempted. Ya, exempted ini artinya surat langsung bisa dikeluarkan. Ya, SLE-nya bisa langsung diterbitkan. Keluar layak etik. Tapi kalau misalnya hasil telaah dari 3 reviewer itu misalnya ada 1 yang berbeda, 2-nya oke, 1-nya nggak oke nih, nggak bisa, ini tidak layak etik misalnya gitu ya. Nah, berarti ini keputusannya kita sebut dengan expedited E2.
Kalau keputusan expedited ini artinya berarti si 3 penelaah ini harus duduk dulu bertiga. Kalau tadi kan karena ini digital, penelaah bisa dimanapun. Penelaahnya ada orang Lampung, ada orang Jawa Timur, ada orang Jakarta misalnya. Tapi kalau sudah ada expedited, dua, ini 3 orang ini harus bertemu, mau tatap muka, mau tatap maya ya secara online karena sekarang banyak penelaah itu dari luar pulau ya, bahkan mungkin bisa jadi nanti dari luar negeri. Ini duduk bertiga ya, diskusi bertiga terkait protokol yang diajukan oleh pengusul. Kalau misalnya setelah diskusi 3 orang penelaah ini melihat ya, cek 7 standarnya, ternyata oke, oh yang 1 orang akhirnya paham, oh ya udah berarti saya juga setuju, oke. Baru kemudian surat layak etik ini akan keluar. Ya makanya kalau yang expedited ini mungkin akan lebih panjang lagi waktunya, beda dengan extended. Kemudian kalau misalnya tetap nih yang 1 tidak oke, yang 2 malah jadi berubah misalnya jadi tidak oke juga, maka ini protokol akan dikembalikan kepada pengusul. Ya, artinya tidak diterima atau ditolak. Ya, kemudian kalau ternyata misalnya tetap tadi tidak bisa oke yang 1 orang, ya tetap kekeh misalnya ini nggak bisa, ini pasti akan ada pelanggaran etik, akan berbahaya kalau dilakukan misalnya. Berarti kalau seperti itu nanti jatuhnya adalah full board. Kalau protokol teman-teman ini nanti statusnya jadi full board, ini akan panjang lagi waktunya karena harus ditelaah oleh 5 penelaah. Selain 3 penelaah yang tadi sudah menelaah protokol teman-teman, nanti akan ditambah 2 penelaah lainnya. Ya, nanti siapa saja penelaahnya itu bagian dari komite etik. Nah, nanti akan didiskusikan lagi oleh 5 orang ini. Kalau ternyata oke, setelah diskusi dengan 5 penelaah, baru surat layak etik akan diterbitkan atau keluar. Tapi kalau ternyata tidak, ya setelah pertemuan meeting, ya setelah pertemuan dari 5 orang ini, kalau tidak oke, ternyata misalnya, oh iya ternyata ini berbahaya nih kalau dilakukan. Nah, full board ini teman-teman perlu diketahui, full board ini 5 orang termasuk di dalamnya adalah pengusul. Jadi kalau yang tadi di expedited tidak ada pengusul, tapi kalau sudah full board, pengusul nanti akan diundang. Ya, akan diundang baik itu sifatnya online maupun offline. Jadi nanti kita akan tanya, gimana sih rancangannya? Apa yang akan dilakukan? Misalnya nanti teman-teman mungkin akan disuruh untuk presentasi, ya untuk pengusulnya. Kalau sampai full board. Ya, jadi full board ini 5 orang ditambah dengan pengusulnya itu akan duduk bareng ya. Kalau sudah jelas, penelaah semuanya sudah mendapatkan info yang jelas, baru misalnya oh oke, semuanya sudah oke, baru surat akan terbit. Tapi kalau ternyata enggak, masih belum oke, ada yang masih tetap harus diperbaiki, nanti akan dikembalikan kepada pengusul dan itu minta untuk diperbaiki terlebih dahulu. Ya, baru nanti dimasukkan lagi perbaikan full board-nya, nanti baru ditelaah lagi. Nah, makanya full board pasti akan lebih lama lagi. Ya, jadi nah ini fungsinya dari komite etik ya, kita akan menjamin bahwa tindakan atau penelitian yang kita lakukan betul-betul tidak menimbulkan resiko yang berbahaya untuk subjek penelitian ya. Oke, next. Nah, ini beberapa daftar istilah ya. Tadi kalau nanti dalam status teman-teman itu ada muncul misalnya TBD, TBD berarti tidak bisa ditelaah. Bisa jadi koordinator setelah membaca itu dokumen yang teman-teman ajukan tidak lengkap. Gitu ya, ada yang tidak diisi atau misalnya ada mungkin yang tidak jelas ya. Nah, itu kemungkinan banyak ya. Jadi bisa tulisannya TBD, berarti kalau TBD ya harus dicek lagi nanti sama pengusul apa yang dirasa tidak lengkap. Kemudian self assessment nanti teman-teman mengisi ya daftar checklist yang diisi oleh baik pengusul maupun penelaah. Jadi ada self assessment, nanti self assessment ini pengusul itu mengisi misalnya ada 7 standar ya, nanti gambaran di Digitab. 7 standar apakah misalnya penelitian ini memiliki nilai ilmiah. Nah, di situnya misalnya jawabannya ya dan tidak gitu ya. Nah, si pengusul pasti kan jawabannya karena ini pengen diterima surat protokol, pasti jawabannya yang bagus-bagus tuh iya. Nilai ilmiah iya, nilai ada, nilai sosial ada, kemudian informed consent ada, yang lain-lain apa bujukan ada misalnya gitu. Nah, ternyata setelah di daftar checklist oleh penelaah itu ada yang berbeda, kata siapa ini nggak ada nih nilai ilmiahnya, tidak ada. Nah itu nanti ada self assessment yang dilakukan baik oleh pengusul dan juga oleh penelaah.
Ya, jadi pengusul juga harus mengisi. Nanti di Digitab ada ya, nanti kita jelaskan. Kemudian exempted, tadi exempted itu kalau nilai protokol yang dinyatakan layak etik ya, jadi baru mendapatkan SLE. Jadi ini langsung lolos gitu ya, itu namanya exempted. Kemudian expedited itu nilai protokol tidak layak etik dan harus melakukan pertemuan secara offline, koordinator dengan semua penelaah. Waktunya kurang lebih 5 hari. Ya, kemudian full board ini nilai protokol tidak layak etik dan harus melakukan pertemuan secara offline yang terdiri dari pengusul, koordinator, ketua KEP, semua penelaah dan tambah 2 penelaah tambahan. Waktunya kurang lebih 10 hari. Ya, nah ini gambaran ya bagaimana alur dan juga estimasi ya barangkali waktu dalam pengusulan protokol etik ke Komite Etik Penelitian. Oke, next. Nah, ini setelah teman-teman tadi melakukan registrasi, ya login, kemudian mengajukan usulan protokol. Ya, mengajukan usulan protokol ini nanti teman-teman akan mengisi ya setelah login itu nanti akan muncul protokol tambah protokol. Nah, teman-teman tinggal mengklik ya, memilih menu tambah protokol. Ya, nanti di tambah protokol ada beberapa formulir yang harus diisi oleh teman-teman ya, mulai dari formulir inisiasi, kemudian nanti ada self assessment, ada usulan protokol ya dan lain-lain. Ini perlu diisi dulu oleh teman-teman. Next. Oke, nah ini juga sama nanti ada isian ya pilihan sumber dana, kemudian KEP-nya mau di mana, nanti teman-teman bisa pilih sendiri ya. Nanti kalau diklik pilih KEP tujuan itu nanti tinggal dipilih saja atau tulis KEP Universitas Paritehan atau klik aja Universitas Paritehan nanti muncul tinggal dipilih. Ya atau kalau saya mau ke Brawijaya tinggal dipilih boleh dengan biaya 500.000 nggak apa-apa saya mau bayar silakan dipilih Brawijaya gitu ya nanti tinggal dipilih saja KEP-nya tujuannya kemana. Makanya biayanya tadi di luar biaya skripsi ya karena teman-teman harus membayar sendiri ke Digitab ya dan tempat KEP-nya itu tidak diwajibkan di Universitas Paritehan, hanya tadi kami menghimbau untuk bisa difasilitasi, dibantu ya boleh di Paritehan. Kemudian isi anggota peneliti jika ada ya, nanti anggota peneliti itu siapa, nanti kita akan jelaskan. Kemudian klik tombol simpan dan lanjutkan. Ya, ini dalam login. Ya, baru kemudian setelah itu kita mengisi formulir protokol usulan. Ya, nah di sini teman-teman nanti akan melakukan pengisian protokolnya. Ya, mohon disiapkan tadi proposal proposal mungkin ya proposal penelitian karena di situ akan harus mengisi misalnya ringkasan penelitian, kemudian resume daftar pustaka yang digunakan apa saja. Nah, harus punya protokolnya atau proposalnya. Kemudian diupload ya dokumen yang berkaitan dengan penelitian dan harus mengisi form self assessment tadi ya, mengisi dulu 7 standar yang harus dipenuhi dalam prinsip etik ini ya oleh penelaah maupun nanti akan dicocokkan dengan oleh pengusul yang nanti akan dicocokkan dengan hasil penilaian atau telaahan dari penelaah atau reviewer. Ya, baru kemudian tekan tombol simpan. Oke, next. Nah, setelah mengisi usulan ya, kemudian self assessment nanti akan muncul tampilan virtual account. Ya, nanti secara otomatis akan muncul tagihan ya untuk melakukan pembayaran usulan protokol dengan biayanya juga akan tercantum di situ ya. Virtual account-nya kemana? Silakan teman-teman langsung lakukan pembayaran. Ya, setelah melakukan pembayaran ya, sudah sukses pembayarannya, maka usulan protokol akan masuk ke KEP dan akan dilakukan proses telaah. Ya, nah di sini teman-teman tinggal menunggu sampai statusnya itu dipantau terus sampai statusnya lolos SLE ya, lolos surat layak etiknya. Oke, di sini oke, next. Nah, ini nanti ya di formulir usulan teman-teman bisa mengisi jenis penelitiannya apa. Ya, apakah jenis penelitiannya bersifat observasional atau intervensi. Jadi sini hanya dua pilihan saja ya, tergantung tadi proposal penelitian punya teman-teman ini masuknya ke dalam kategori penelitian observasional atau penelitian intervensi. Nah, ini mungkin sudah belajar semua ya. Teman-teman sudah belajar metodologi penelitian di semua fakultas, saya yakin itu ada ya mata kuliahnya.
Nah, penelitian observasional itu yang seperti apa? Misalnya tadi yang hanya mengamati, melihat misalnya atau analitik dengan menggunakan kuesioner, lembar observasi gitu ya, itu observasional. Tapi kalau penelitian intervensi itu biasanya penelitian tindakan. Ya, penelitian yang ada satu tindakan yang dilakukan ke pasien atau satu pemberian eh, apapun itu dalam bentuk obat atau mungkin pemberian intervensi tindakan ke pasien itu berarti penelitian intervensi. Nah, ini harus dipilih dulu karena formulirnya berbeda. Ya, jadi teman-teman nanti jangan sampai salah penelitiannya observasional tapi mengisi formulir usulan dengan menggunakan yang intervensi. Ya, jadi kalau memang observasional pilih jenis penelitian observasional, kalau intervensi pilih jenis penelitian intervensi. Oke, next. Oke, nah ini jenis penelitian ya. Nanti ada beberapa yang harus diisi oleh peneliti ya. Mulai misalnya di sini ada apa ini? Sebelah upload dokumen. Oke, anggota peneliti nanti bisa diisi oleh peneliti karena ini statusnya adalah mahasiswa. Jadi nanti di login juga apa namanya statusnya mahasiswa ya. Berarti kalau diminta mengisi anggota peneliti, isi saja dengan pembimbing. Ya, pembimbingnya teman-teman, kalau misalnya ada satu, ya masukin satu orang pembimbing dosennya. Kalau ada dua, nanti tinggal tambah lagi, ya, tambah anggota gitu ya. Oke, kemudian next. Oke, nah ini upload dokumen ya. Nanti dokumen diupload ya oleh teman-teman apa saja nanti ada di daftar isian formulir ya, self assessment. Nanti akan berubah warnanya di situ kalau misalnya teman-teman sudah mengisi self assessment itu semuanya sudah diisi, ini ada, iya gitu ya. Nanti akan berubah menjadi warna hijau. Artinya self assessment ini sudah terjawab semua ya. Oranye itu kalau sudah terjawab hanya sebagian saja dan itu kalaupun misalnya mungkin ditunda dulu nanti saya ngisinya lagi karena ada keperluan dulu itu akan tersimpan ya. Abu-abu belum terjawab semua, biru posisi sekarang, kemudian abu-abu pada blok assessment ini sudah terjawab. Oke, next. Dong tensi berapa dong? Bagus nggak? Setelah usulan disimpan akan muncul halaman pembayaran. Tadi virtual account ya, ini akan muncul ya di Digitab ya di webnya teman-teman. Ini akan diminta untuk melakukan suatu pembayaran ya. Ini misalnya protokol Anda sudah tersubmit ya ke sistem Digitab, namun untuk meneruskan ke KEP yang dituju Anda harus melakukan pembayaran sesuai petunjuk berikut. Lakukan transfer sejumlah sekian rupiah ya XXX rupiah ke rekening virtual account BNI bla bla. Ya, usulan akan segera terkonfirmasi jika tagihan sudah terbayarkan. Nah, ini jadi pastikan kalau saya udah ngusulin protokol Bu, tapi kalau nggak bayar-bayar itu si ajuannya tidak masuk ke sekretaris. Tidak masuk ke tahap proses telaah. Jadi udah ngegantung di situ ya. Oke, next. Nah, ini kalau sudah selesai proses telaah, ya kalau tadi kita berdoa protokol yang teman-teman usulkan semuanya bisa langsung exempted, ya langsung lolos, maka nanti akan ada status ya di apa namanya di Digitabnya teman-teman itu tulisannya lolos SLE terbit, ya tinggal di-download saja ya oleh teman-teman dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Oke, next. Nah, ini contoh surat etik ya, surat layak etik yang dikeluarkan oleh masing-masing komite etik penelitian. Ini bentuknya suratnya sama, hanya satu lembar surat ini yang menjadi SIM. Kalau kita mengendarain mobil, ini SIM-nya. Ya, surat izin meneliti gitu ya. Jadi boleh mengambil data kalau sudah pegang surat ini. Kalau belum pegang surat ini, berarti teman-teman belum punya izin untuk mengambil data di tempat penelitian. Ya, jadi pastikan dulu surat etiknya ini keluar, baru bisa ngambil data. Ya, oke, next. Nah, ini keterangan status telaah ya, nanti yang akan muncul di webnya teman-teman. Ini ada draft. Kalau statusnya draft, berarti protokol belum diajukan ya. Jadi teman-teman juga masih bisa ngedit-ngedit, silakan. Itu masih ada di banknya punya teman-teman gitu ya. Jadi belum sampai ke KEP.
Kemudian yang kedua diajukan, ya status diajukan ini sudah terbayar oleh pengusul dan masuk ke sekretaris. Nanti kalau sudah bayar, teman-teman nanti statusnya akan berubah di situ diajukan. Kemudian kalau sudah diterima oleh sekretaris, maka statusnya akan berubah. Jadi sedang ditelaah. Ya, dan di sini koordinator menyatakan dokumen sudah lengkap. Tapi kalau tadi misalnya koordinator ngecek dokumen ternyata belum lengkap, mungkin statusnya akan tertulis di situ TBD. Tidak bisa ditelaah gitu ya. Koordinator membaca, menelaah gitu ya awal bahwa oh ternyata masih ada yang belum lengkap. Nah, itu jadi harus lihat dulu juga ya. Teman-teman kalau sudah ngusulin etik kalau bisa tiap hari itu dicek apa tuh webnya ya. Webnya dicek statusnya apa. Nah, jangan sampai nunggu-nunggu ternyata statusnya tidak bisa ditelaah sudah seminggu yang lalu. Nah, tidak dilengkap-lengkapin ya pasti akan tambah lama gitu ya. Kemudian revisi ini koordinator menilai usulan ke salah satu dari expedited ya kalau misalnya harus revisi nanti ada revisi. Kemudian full board ya ini kalau harus tadi ada pertemuan antara pengusul dengan penelaah. Ya, kemudian nanti akan berubah lagi misalnya kalau sudah diperbaiki oleh penelaahnya statusnya jadi full board telah diperbaiki. Nanti akan dicek lagi kemudian baru lolos SLE. Ya, ini yang kita harapkan semuanya statusnya setelah mengusulkan ya diajukan sedang ditelaah langsung lolos SLE ya nggak perlu ada keluar lagi status-status yang lain ya. Oke, sampai sini barangkali untuk penjelasan ya. Kita akan coba masuk ke Digitab dan teman-teman saya harapkan bisa mengikuti juga alurnya ya, bagaimana kita melakukan registrasi. Oke, sudah bisa diikuti teman-teman? Ini Bu Tika sudah masuk nih ke Digitab, sudah sampai tampilannya seperti ini di handphonenya atau mungkin di laptopnya teman-teman. Sudah muncul tampilan seperti ini? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Pak Heru, ini Sudah, Bapak Bu. atau Ibu saya nggak paham. Oh udah. Oh iya, karena saya dimatiin ininya. Ya maaf. Oke, sudah ada ya. Oke, kalau sudah, yang pertama ini boleh kita turun ke bawah. Nah, teman-teman bisa lihat ada login sebagai pengusul. Kita abaikan warna hijau, kita abaikan warna oranye ya, karena itu rumahnya punya si penelaah, rumahnya punya KEP ya. Rumah kita adalah yang warna merah. Nah, sebelum kita login, tadi kita harus melakukan registrasi. Kita harus pastikan teman-teman semuanya sudah terregister. Ya, jadi ada 430 orang di ruangan Zoom ini. Saya pastikan hari ini sudah melakukan registrasi Digitab ya. Lancar, sudah bisa diterima. Nah, usulannya kapan? Itu bebas, boleh kapan saja. Oke, kita lakukan registrasi pengusul. Caranya di sini teman-teman mengisi dulu ya, ini daftar form registrasinya. Yang pertama diisi nama lengkap. Nama lengkap boleh pakai kapital semua, boleh kecil-kecil, itu bisa diterima ya oleh aplikasi, oleh web. Kemudian tuliskan email. Nah, email misalnya di sini Tika Yuliana ya, emailnya. Ini email dicatat ya teman-teman. Nah, apalagi kalau baru bikin nih emailnya, saya baru bikin sekarang. Nah, ini harus dicatat ya. Jangan sampai nanti emailnya beda-beda. Emailnya lupa. Ya, ini email untuk pengajuan Digitab misalnya gitu ya. Makanya punya email jangan banyak-banyak thing ya. Oke, emailnya sudah diisi, passwordnya jangan lupa. Ya, tulis juga emailnya ini, passwordnya ini, tulis di atau simpan di phonebooknya masing-masing. Oke, sudah diisi password, kemudian nomor telepon diisi, ya nomor teleponnya diisi dengan nomor telepon yang aktif. Ya, oke. Nanti kalau sewaktu-waktu tadi kalau di KEP Paletehan ya, karena kan kita kenal mahasiswanya. Kalau email nggak dibaca-baca, nggak dibuka-buka, harusnya ini direvisi, misalnya gitu ya, harusnya full board. Nanti kita akan hubungin via telepon, ya, via WA atau mungkin via telepon. Kemudian jenis kelaminnya diisi laki-laki atau perempuan, ya, kewarganegaraan kita semua WNI, nggak ada yang WNA ya, mahasiswanya. Statusnya dipilih mahasiswa.
Ya, jadi sekarang karena ini semua di Zoom ini adalah mahasiswa, silakan klik mahasiswa. Kemudian nama lembaga ini tulis Universitas Paletehan. Nah ya, Vale tuh Bu Tika ngetik, udah ketemu karena sudah terregistrasi di Kepinnya juga ya, Valetehan. Jadi akan muncul. Kalau yang nggak ada, coba kamu tulis misalnya Universitas apa namanya X gitu ya. Nah pasti nggak akan ada. Oke, kemudian jenis lembaganya itu pendidikan. Ya, dipilih, klik pendidikan. Terlalu cepat nggak ini teman-teman? Bisa ngikutin? Gimana sih? Bisa, Bu. Bisa Oke, Ibu. ya. Oh, sudah nyalain. Oke, kemudian pemilik lembaganya kita klik swasta ya, karena Valetehan ini pemiliknya adalah yayasan, jadi klik swasta. Gimana, Febi? Febi ada yang mau ditanyakan? Ya, oke, kita lanjut. Kemudian nik ini diisi dengan nomor induk apa singkatannya? Yang di KTP. Nomor induk kependudukan. Ya. Oke, diisi dengan nomor induk kepegawaian, lihat KTP-nya. Nomor induk kependudukan. Ya, lihat di KTP. Nah, teman-teman KTP-nya pegang. Lagian nyebelin. Oke, Zenita bocor ya. Oke, kirain mau nanya. Jangan lupa ya, nicknya diisi dengan nomor KTP. Nah, nomor KTP lah, saya nomor induk kependudukan ya. Kemudian NIM, nomor induk mahasiswa. Masukkan nomor induk mahasiswa. Oke, alamat rumah teman-teman silahkan ya. Nah, diisi alamatnya apa? Ini alamat, sebaiknya alamat KTP ya, jangan alamat kosan. Nah, alamat yang sesuai dengan KTP. Oke, kemudian pilih Provinsi Banten. Oke, Banten. Bantennya diklik dulu Bu Tika. Oke. Baru kemudian Serang ya, Serang. Ya, kode pos otomatis muncul ya. Ya, baru kemudian terakhir tadi sudah dipoto KTM-nya, silakan upload di kolom sini. Ya, oke, upload apa aja Bu Tika, JPEG. Ibu izin bertanya. Ya, boleh silakan Dita. Ibu kalau KTM-nya hilang bagaimana? KTM-nya hilang berarti harus ke bagian kemahasiswaan dulu. Ibu izin bertanya. Baik, Bu. Ya, oke. Kita dulu sudah ya. Nanti ke bagian kemahasiswaan, kalau kamu punya fotonya dulu, boleh tuh langsung diupload. Tapi kalau belum punya, ya harus dicari dulu, buat dulu lagi KTM-nya ya. Ya, Bu Rahmah, gimana? Ibu atau Mbak ini? Ya, Ibu belum ada KTM-nya yang magister. Oke, yang magister nanti dicatat sama Bu Tika ya. Yang mungkin mahasiswa baru ya, yang semester kemarin mungkin ya. Jadi belum menerima KTM, nanti mahasiswa mana saja boleh diinformasikan. Nanti kita akan coba koordinasi dengan bagian kemahasiswaan. Atau biar lebih cepat juga Ibu boleh langsung ke bagian kemahasiswaan. Ya, sehingga nanti biar lebih cepat untuk mendaftar ini registrasi Digitepnya ya. Jadi nanti sampaikan harus ada KTM. Sementara pakai KTM ya. Ya, baik Ibu. Ibu, punten mau izin bertanya. Ya, silahkan. Bu, izin bertanya, saya mewakili teman-teman dari S1 Kebidanan Transfer juga sama, Bu. Kita belum menerima KTM-nya. Oke, berarti tadi yang S2 sama S1 bidan ya. Iya, betul, Bu. S1 bidan yang angkatan berapa ini? Tahun akademik berapa? 2004-2005 ini, Bu. Oh, yang S1 bidan reguler atau yang mana ini? Transfer, Ibu. Transfer Oh, yang transfer. RPL. Iya, Ya, Bu. ya, oke, RPL ya. Soalnya kalau yang reguler kan udah masa tingkat akhir belum punya KTM ya, Bu ya. Iya, Bu. Oke, Kita ya. masuk Nanti semester 2 ini. diinformasikan ya, Bu ya. Iya, makasih ya, Bu. Yo, sama-sama. Ada lagi?
Ya, yang sudah bisa upload tanda pengenal ya, teman-teman bisa langsung klik daftar. Oke, Izin daftar, bertanya, klik. Oh ya, boleh silakan Putri. Ibu itu yang kode posnya Itu itu nggak kode bisa pos kitanya Bu, kayak kita tinggal di Keragilan berarti kode pos Keragilan Bu. Apa tetap Serang? tetap Serang. Kayaknya ini otomatis. Kode pos kabupatennya. Iya, kode pos Kabupaten Serang. Ibu punten. Kabupatennya gitu. Ini tuh Kabupaten Serang ini nih, yang 42161 Kabupaten Serang ya Bu Tika. Oh, Kramat Watu. Jadi kode pos ini coba teman-teman coba ya. Misalnya saya masukin Banten, kemudian teman-teman masukin Serang. Nah, itu otomatis kode posnya akan muncul. Jadi nggak harus kita masukin kode pos, misalnya saya alamatnya di Petir gitu ya. Nah, saya masukin kode pos Petir. Karena di sini langsung muncul. Coba Bu Tika diklik kode pos. Ibu, Nah, itu tapi bisa kalau diedit. punya Putri nggak langsung muncul Oh, kode kalau nggak posnya. langsung muncul, boleh masukin kode pos sesuai alamat. Ini kode pos Kramat 42161 itu kode pos Kramat Watu ya. Jadi nanti yang tadi siapa? Eh, yang Putri nanya Bu. tadi siapa? Putri ya. Nah, jadi Putri nanti coba masukin yang kode pos rumah tinggalnya sesuai KTP. Nah, itu nanti kalau bisa itu aman. Kode posnya kode pos tempat tinggal. Baik Ibu, terima kasih. Hmm. Oke, itu pastikan yang diupload JPEG ya, kemudian maksimal 1 MB. Jangan terlalu besar. Itu JPEG apa PDF? Oh, JPEG ya, oke. Nah, ini kalau misalnya sudah benar, nanti akan ada registrasi berhasil. Ya, teman-teman tinggal nanti lihat di emailnya, nanti ada balasan dari siapa? Digitep, ya, ada email dari Digitep. Nah, ini jangan contohnya kayak Butika nih, saya suruh buka emailnya, lupa katanya Butika emailnya. Ya, jadi teman-teman nanti harus pastikan buka emailnya, ingat passwordnya apa. Kotak masuknya coba lihat Butika. Oke, bisa? Untuk tadi ada yang sudah berhasil registrasi? Ibu kalau sudah masuk email, klik di sini aja Bu. Mau Di registrasi. Ya, klik di sini aja. Ibu gagal terus, Bu. Kenapa? Kenapa, Neng? Gagal terus Ibu registrasinya. Oke, kalau gagal terus, tadi pastikan tanda pengenal yang diupload itu JPEG tidak lebih dari 1 MB. Coba diulangi lagi. JPEG-nya dicek itu berapa megabyte. Diulang lagi, di foto, kemudian nanti yang jelas ya, disesuaikan ukurannya, kemudian dilihat berapa besarnya, ya, kemudian diupload ulang. Kemungkinan biasanya kalau yang gagal terus tadi upload tanda pengenal. Nah, itu diklik Bu Tika. Oke, nah nanti tinggal klik di sini. Ya, dicek ya emailnya. Ada yang sudah terregistrasi, sudah berhasil? Sudah Ibu. Oke, sudah ya. Kemudian sudah dibuka emailnya, ada Ada. email dari Digitep. Ada. Ya, oke, klik di sini. Nah, berarti aktivasi berhasil. Ya, ini sekarang teman-teman sudah terregister di Digitep. Ya. Nah, sekarang sudah menjadi pengusul ya, sudah terdaftar sebagai pengusul, bisa mengusulkan protokol penelitian kapan saja, di mana saja, yang penting ada internet ya. Oke, kita coba melakukan login, email yang tadi didaftarkan kita masukkan.
Oke, boleh sambil belajar login ya. Tadi siapa Nur Hajijah? Oke, login. Nah, ini tampilannya di save ya Bu Tika biar nggak lupa ya. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Kalau sudah login teman-teman, nanti ini riwayat teman-teman mengusulkan ke KEP ya. Manapun nanti akan ada di sini. Yang kuning-kuning nih, protokol diusulkan nanti ini Bu Tika belum pernah mengusulkan ya. Protokol diusulkan 0, yang exempted 0, yang full board 0, tidak layak etik 0, sedang ditelaah tidak ada gitu ya. Tapi kalau teman-teman nanti aktif banget nih penelitian bisa jadi protokol diusulkan ada 20, exempted-nya ada 15, misalnya full board 1, sedang ditelaah 2, bisa jadi ada seperti itu. Ini bisa teman-teman pantau terus. Ya, jadi tadi ini bersifat real time. Nah, untuk melakukan usulan, teman-teman mengklik protokol, kemudian tambah protokol. Nah, tambah protokol ya. Kemudian kita isi dulu inisiasinya. Nah, ini navigasinya ada yang harus diisi oleh teman-teman adalah inisiasi, pengisian protokol, upload dokumen, self assessment, pembayaran. Sampai sini isiannya. Ya, kalau sudah sampai pembayaran sudah tinggal menunggu surat etik keluar ya. Oke, inisiasi bisa diisi. Oke, tadi asal institusinya Universitas Pelatihan, jenjang pendidikannya dipilih. Apakah teman-teman sekarang mahasiswa dari D3, dari S1, dari S2, silakan dipilih. Ya, misalnya S1, kemudian judul penelitian. Ya, siapa tadi? Bocor kali ya. Oke, kalau mau tanya boleh klik raise hand-nya. Oke, judul penelitiannya ditulis ya, baik dalam bentuk bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah, teman-teman nanti bisa minta bantuan sama Mbah ChatGPT atau sama Mbah Google ya untuk menerjemahkan judul ya, atau minta bantuan sama teman-teman mahasiswa prodi sastra Inggris ya, itu juga boleh ya. Oke, nggak usah panjang-panjang Bu Tika, stop. Nah, nanti di bahasa Inggrisin aja. Oke, rubah ke dalam bahasa Inggris. Nah, itu diisi ya, harus diisi semuanya. Tadi bisa jadi si peneliti koordinator itu pengecek, oh ternyata belum lengkap, oh sudah dilihat ini ada yang nggak diisi, ini nggak diisi. Nah, makanya tadi ada yang TBD, tidak bisa ditelakan ya karena belum lengkap. Oke, jenis penelitiannya, nah ini harus dipilih ya, apakah observasional atau penelitian intervensi. Harus dipilih dulu, observasional misalnya, rata-rata observasional ya. Kemudian, nah kalau intervensi sama, nah Ibu ya itu izin nanti beda. bertanya, Bu. Ya oke silahkan. Bu, tadi kan pas daftar emailnya tuh salah ketik gitu, itu gimana, Bu? Emailnya salah ketik gimana maksudnya? Iya, buat masukin emailnya tuh kayak typo gitu, Bu, salah ketik sama email yang asli. Tapi Iya. sudah berhasil. Iya, sudah, Bu. Cuma kalau pas sudah mau berhasil. login ulang, iya salah emailnya gitu. Belum. Oh, oke. Boleh kalau misalnya ini nanti siapa namanya tadi? Elsa ya? Iya, Ibu Elsa. Elsa boleh coba daftar ulang dengan email yang baru saja. Nanti yang itu kita akan hapus ya. Oh, belum masuk. Oh ya udah. Oke, berarti dicoba dibuat lagi yang baru saja. Makanya dipastikan Baik, Ibu. hati-hati mengisi alamat email ya, kemudian jangan lupa passwordnya. Ya, karena kalau sudah tadi terregistrasi kemudian sudah bayar, ya pastinya itu yang nanti akan dijadikan sebagai email untuk proses pengajuan protokol etik ya. Jadi walaupun tadi kamu bilang, aduh Bu salah, ya sudah email itu yang kamu pakai gitu ya. Oke, ini diklik datanya diambil mau dengan cara apa ya? Apakah data kuesioner, sekunder, online, tinggal dipilih ya. Oh, saya pakai data kuesioner, diklik data kuesionernya atau data sekunder ya. Oke, kemudian sumber dananya ada nggak? Kalau ternyata teman-teman ada sponsor, atau misalnya S2 dapat hibah, itu boleh diklik hibahnya dari mana ya. Kalau nggak ada, oh saya mah nggak, saya dari uang sendiri aja Bu, klik mandiri. Ya, kemudian pilih, nah KEP-nya ini boleh pilih, tadi banyak ada 62 KEP,
tapi saya sarankan pilih KEP Universitas Valetehan ya. Biayanya terjangkau dan kalau ada apa-apa, insya Allah mudah-mudahan kami bisa bantu. Nah, anggota peneliti, klik tambah anggota, nanti masukin nama pembimbingnya. Ya, nah, nama pembimbingnya siapa? Tinggal dimasukkan di sini. Kalau ada lagi, misalnya pembimbingnya ada 3, tambah anggota lagi, tambah lagi. Tapi kalau 1 ya cukup 1, baru kemudian simpan dan lanjutkan. Oke, tadi navigasi untuk inisiasi sudah diisi, ya, sudah simpan. Kemudian kita lanjut ke pengisian protokol. Nah, pengisian protokol ini yang nanti akan dicek oleh koordinator, jangan sampai ada yang tadi tidak lengkap, ya. Ini sudah ada petunjuknya, teman-teman bisa baca, ya. Yang poin A itu mengisi ringkasan atau resume usulan penelitian. Ya, teman-teman buat di sini ringkasan dalam 300 sampai 500 word, ya, atau 500 kata. Ya, ini ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam, bukan dokter atau profesi. Ya, jadi misalnya yang pikes, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu jelimet atau mungkin tadi bahasa medis, tapi yang bisa dipahami oleh orang awam. Karena penelaah itu tidak semuanya adalah orang kesehatan. Ya, atau fakultas teknik tidak semua penelaah orang teknik. Ya, bisa jadi orang awam itu ya bisa jadi yang menelaah orang kesehatan, bisa jadi memang orang yang bukan sesuai dengan bidang keahliannya gitu ya. Jadi ringkasan ini harus dibuat dalam bahasa yang mudah dipahami oleh siapapun. Ya, buatlah ringkasan, di sini jelaskan mengapa penelitian ini harus dilakukan, manfaatnya. Nah, ini ada ya, teman-teman dibaca dulu petunjuknya sebelum membuat ringkasan. Jadi, bagaimana SLE ini bisa cepat keluar ya, jangan asal mengisi. Contohnya apa? Oh, buat ringkasan, udahlah, saya pindahin aja tuh rumusan masalah ke kolom ringkasan, misalnya gitu. Tapi tidak menjawab apa yang harus ada di dalam ringkasan. Nah, ini misalnya jelaskan mengapa penelitian ini dilakukan, jelaskan apakah penelitian melibatkan atau mengikutsertakan manusia sebagai subjek, ya. Kemudian jelaskan alasan tujuan pertanyaan hipotesis, apakah subjek penelitian berpotensi menjadi rentan. Nah, ini yang harus dijawab oleh teman-teman. Dibuat dalam satu buah ringkasan. Ya, nah ini tidak perlu panjang, ya cukup satu paragraf yang berisi misalnya 10 sampai ya 500 kata itu maksimal berapa baris lah gitu ya. 10 baris atau mungkin sampai dengan 15 baris. Nah, itu jangan lebih dari itu. Nanti kalau misalnya kan lebih tapi masuk, oh sampai berhalaman-halaman ringkasan, nanti dikembalikan lagi sama koordinator. Ya, tidak bisa ditelaah. Mungkin tidak lengkap, tapi ini terlalu jelimet atau apapun ya sehingga tidak bisa exempted. Tapi mungkin bisa harus direvisi dulu ya. Kemudian poin B, pertimbangan etik ya, standar dan panduan ya, dan uraian potensi atau isi etik yang mungkin dihadapi. Ini juga perlu diisi ya, dibaca oleh teman-teman. Ya, jelaskan ya bagaimana pertanyaan, tujuan penelitian dan desain metode dan seterusnya. Ya, untuk poin B ini berikan penjelasan menyeluruh tentang risiko dan manfaat bagi peserta harus disertakan serta bagaimana menangani kebutuhan atau pertimbangan khusus terhadap subjek. Jadi kita ceritakan misalnya tadi kira-kira dari penelitian yang akan kita lakukan apakah ada resikonya atau tidak. Manfaatnya ada atau tidak. Lebih besar manfaatnya daripada resiko atau tidak atau bagaimana. Nah, itu tinggal diceritakan di sini ya. Oke, kemudian itu apa tuh tadi? Minimal karakter, maksimal karakter itu 6. Ada nggak, Bu Tika? Itu di bawahnya ada 101 per 65.000. Oh, semuanya begitu. Oke ya, itu pokoknya berarti
diisi dengan menjawab apa yang diminta dari setiap poin ya. C, ini kerangka teoritis ya, konsep atau dasar pertimbangan justifikasi. Nah, uraikan tujuan ya, mendeskripsikan tentang kerangka teoris, berikan penjelasan rinci tentang pendekatan yang diusulkan, sajikan garis besar secara singkat sistem kerangka konsep ya, kemudian dan seterusnya. Jadi protokol ini diisi oleh teman-teman dengan tentunya melihat proposal yang sudah dibuat. Ya, dari mana Bu ini tadi asalnya ada atau kami melihatnya data-data dari mana ya? Dari proposal yang dibuat ya. Oke, kemudian yang poin D, manfaat sosial, keterlibatan komunitas dan kondisi lingkungan ya. Teman-teman ini bisa langsung mengisikan manfaat sosial ya, kemudian untuk keterlibatan komunitas dan kondisi lingkungan seperti apa? Berarti ada 3 poin yang harus dijelaskan di sini ya. Dibaca dulu apa yang diminta dari poin D ini. Oke, next. Oke, poin E ini desain penelitian ya, metode observasional atau kualitatif ya, sampling, pengaturan ya. Ada apa, Mera? Ada yang mau tanyakan? Udah, nggak apa-apa lagi. Ibu izin bertanya lagi. Ya, oke. Tadi kan waktu daftar pas mau registrasi katanya gagal soalnya nomor teleponnya sudah digunakan. Itu gimana, Bu? Oh, karena kamu udah masukin di yang pertama. Coba kalau pakai nomor lain atau misalnya kamu masih ingat nggak email yang tadi terdaftar, yang sudah terdaftar? Walaupun salah nggak apa-apa, kamu pakai email itu, tapi email itu yang terus. Oh, karena dia. Oh iya ya. Mm-mm. Ya itu karena di sini bagian IT tidak ada ya Elsa. Jadi sementara mungkin kalau mau bikin, coba Elsa pakai nomor handphone yang lain. Boleh nomor HP kakaknya atau nomor HP ibunya juga boleh, pakai dulu itu ya. Sementara nanti yang itu, yang email yang tadi sudah terdaftar, kita akan delete atau hapus kalau sudah ada. Itu terdaftar. Baik, Ibu, Ya. makasih. Ibu izin bertanya. Ya, oke, silahkan. Ibu punya aku yang bagian di-upload KTM tuh gagal terus. Kenapa ya, Bu? Ukurannya sudah dicek belum? Udah, JPEG-nya Bu. tadi berapa di situ? Di sini tulisannya the file KTM file to upload. Bukan, file yang kamu foto KTM-nya itu berapa megabyte besarnya? Lihat di apa lihatnya? Di komputernya tuh lihat di situ kan udah disimpan dulu tuh. Nah, ada berapa kilobyte? Contoh misalnya tadi KTP yang JPEG Bu Tika. Kurang lebar. Nah, ini nih WhatsApp ya. Ini ada JPEG 107 kilobyte. Berarti kan ini di bawah 1 mega ya. Di bawah 1 mega. Jadi tidak boleh lebih dari 1 megabyte. Oh, iya, Ibu. Tadi kata-katanya apa, Neng? Gagalnya apa, Siti? File tipe not supported. Oh, kayaknya bukan JPEG itu. Takutnya kamu bikinnya PDF itunya, file fotonya. PNG. Atau PNG. Pokoknya pastikan itu JPG. Ya, pastikan itu yang diupload JPG. Oh, Ya. iya, Ibu. Ya, oke. Itu dicoba lagi ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, oke. Kemudian kita lanjut. Ini saya lanjut, teman-teman masih di registrasi ya masalahnya. Oke, atau teman-teman mungkin kalau sudah registrasi nanti si POM usulan ini terus sampai ke bawah ya. Poin F, G, H itu nanti terus ke bawah coba Putika. Nah, ini nanti diteruskan, tapi tolong dibaca apa yang diminta dari masing-masing poin. Ya, jadi ini yang harus diisi lengkap. Ya, ini yang disebut dengan protokol
etiknya yang diusulkan oleh teman-teman. Kalau ini dianggap oleh koordinator tidak lengkap, maka itu bisa TDB, tidak bisa ditelaah dan akan dikembalikan kepada pengusul. Tidak akan diproses gitu ya telaahnya. Jadi harus diisi lengkap. Ya, jadi kalau ini sudah sesuai dengan jenis penelitiannya observasional, ya diisi gitu ya, tidak boleh ada yang tidak diisi. Kalau penelitiannya intervensi, ya diisi sesuai dengan jenis penelitian intervensi. Oke, coba simpan. Nah, harus lengkap ya. Oke, nah itu back aja back. Ini sudah diisi semua ya, dan kita sudah anggap ini sudah lengkap. Bu Tika, bentar, jangan tik. Nah, coba. Oke, nah ini misalnya sudah diisi semua ya oleh teman-teman dengan membaca apa yang diminta dari masing-masing poin ya. Nah, ini biar cepat dicoba dulu aja. Nah, ini untuk pengisian protokol ini sebetulnya boleh ya teman-teman pelajari dulu, kemudian dibuat dulu. Jadi nggak harus, oh sekarang harus langsung diisi, nggak apa-apa gitu ya. Makanya kayak gini nih, kayak Butika baca dulu poin L itu minta apa, nah nanti di konsep dulu, nanti baru tuangkan ke dalam formulir ini ya. Atau mau dikonsulin dulu ke pembimbingnya, lebih bagus lagi ya. Ya, oke. Kita coba. Nah, ini udah simpan ya, baru kemudian kita upload dokumen ya. Upload dokumen di sini apa saja yang harus diupload? Yang pertama kuesioner, kemudian terus inform concern ya, kemudian formatnya pastikan di sini PDF ya. Teman-teman lihat jangan masukin Word, tapi harus dalam bentuk PDF maksimal 2 MB. Oke ya, kemudian yang kedua inform concern, ya ini juga PDF maksimal 2 MB. Ya, sertifikat ini Oke, CP peneliti utama berarti mahasiswa ya, CP-nya mahasiswa dan anggota peneliti berarti CP-nya dosen pembimbing. Kosongin aja. Oke, coba simpan. Oke, ya kalau ada yang nggak diisi berarti bisa ya. Kalau ini kira-kira nggak ada berarti nggak perlu, tinggal lewat ya. Kemudian ke sertifikat GCP tidak perlu diisi ya oleh teman-teman. CP yang diisi, CP peneliti harus diisi. International Clinical Trial Registry nggak usah. Kemudian daftar tilik, ICH GCP juga nggak usah. Ini iya Bu, ini sah. File daftar tilik yang telah ditandatangani peneliti tentang ringkasan tahapan. Oh, ada lihat oke. Oh, diklik dulu ini baru nanti diupload ya. Diisi, oke. Ya, sudah lewat Bu Tika. Baru kemudian self assessment. Nah, self assessment ini tadi teman-teman harus menilai dirinya dulu sendiri. Ya, nilai sosialnya untuk upaya untuk mendiseminasi hasil disajikan rencana iya, tidak atau tidak relevan silakan dipilih. Misalnya iya gitu ya, kemudian menghasilkan data regulasi iya, terus semuanya iya. Banyak nggak ya? Enggak, cuma 3 doang.
Ya, oke. Simpan dan submit protokol. Oke dulu. Oh, nomor 2-nya belum. Ada 7 standar, nanti teman-teman harus diisi semuanya ya. Oke, ini standar yang kedua. Kedua, kita menilai diri kita ya oleh pengusul sendiri, apakah penelitian yang kita usulkan memiliki nilai ilmiah atau desain. Ini silakan diklik oleh teman-teman sesuai dengan realnya, ya merasa bahwa oh iya, ini tidak relevan, silakan ya sesuai dengan penilaian sendiri. Nanti ini akan di cross check dengan penilaian penelaah. Oke, simpan. Yang ketiga, standar ketiga. Nah, ini standar pemerataan beban dan manfaat ya. Ini kemudian standar 4, langsung aja Bu Tika. Atau harus diisi ya? Iya, nanti kan ininya hijau. Oh iya ya. Oh tadi kalau sudah diisi semua, kalau belum nanti oranye ya. Kalau oranye nggak akan masuk ke pembayaran ya? Tapi ke pembayaran bisa nggak? Oh iya. Kan nggak bisa. Oh iya. Ya, nah ini diisi dulu ya self assessment teman-teman karena cukup banyak ya. Nah ini kita ngarang saja ya diisinya. Tapi nanti kalau teman-teman jangan ngarang kayak Butika ya. Sesuai dengan realnya. Kira-kira misalnya standar bujukan. Apakah terdapat kompensasi atau insentif material yang wajar? Iya, misalnya gitu ya. Itu tuh apa sih contohnya? Tadi bujukan itu misalnya, kalau kamu melakukan penelitian mau ngambil data tentang pengetahuan responden di RSDP di poli penyakit dalam misalnya gitu ya. Terus di situ bujukannya peneliti menyediakan alat tulis yang bisa dibawa sebagai hadiah misalnya ya untuk responden penelitian. Atau misalnya mengisi Google Form nanti diganti dengan apa biaya internet gitu ya, kuota misalnya atau pulsa sebesar 50.000. Kalau masih wajar itu masih boleh, bukan dianggap sebagai pelanggaran etik. Tapi kalau teman-teman saya tuliskan di situ mengisi kuesioner pengetahuan nanti dikasih uang 1 juta. Nah, itu bisa jadi nanti akan jadi pelanggaran etik ya. Udah Bu Tika. Nah, ini kalau sudah terisi semua, nanti akan muncul protokol untuk mengisi pembayaran ya. Nah, protokol akan muncul tampilan untuk mengisi pembayaran ya. Jadi teman-teman di sini isi lakukan transfer sejumlah ini biaya mana ini? Ini biaya. Oh, ini biayanya masih pura-pura ya, nggak tahu biaya dari mana muncul segini. Nanti kita akan cek lagi ya, yang pasti bukan segini ya biayanya. Oke, nah ini juga sama bisa diverifikasi ke email ya teman-teman. Ada tagihan di situ untuk melakukan pembayaran ya untuk biaya pengajuan etiknya. Coba lagi ke sana tadi Bu Tika ke linknya. Nah ini ya teman-teman, jadi nanti lakukan transfer sejumlah yang tertulis nanti di webnya ya ke rekening virtual account BNI-nya nomor berapa. Nah kemudian kalau sudah dibayarkan nanti statusnya akan berubah tadi apa namanya tuh di dashboardnya nanti akan muncul. Nah, ini menunggu pembayaran karena Butika belum bayar ya. Statusnya menunggu pembayaran. Tapi kalau sudah bayar nanti statusnya masuk ke sekretaris tadi sedang ditelaah.
Atau misalnya tadi sudah dicek koordinator berarti sedang ditelaah. Tapi kalau baru ke sekretaris belum sudah bayar tapi belum di apa plotting oleh sekretaris, nanti statusnya diajukan. Ya, nanti akan muncul di situ diajukan. Tapi kalau sudah berubah sedang ditelaah, oh berarti koordinator aman. Berarti dokumen sudah lengkap, sedang proses telaah. Tapi kalau di sininya TDB tidak bisa ditelaah, pastikan berarti ada yang tidak lengkap dari protokol yang diajukan. Harus dicek lagi oleh teman-teman. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Sampai Bu, terakhir izin statusnya. bertanya. Oke, silakan Bu Yuli. Bu, kalau yang kelas RPL kan kita belum dapat kartu mahasiswa ya. Ya. Kita tunda dulu ya, Bu. Kalau belum RPL dapat mana ini Bu? untuk registrasi. RPL prodi Kelas apa Bu? Prodi S1 keperawatan, Bu. Oke, berarti RPL Prodi S1 Keperawatan, RPL S1 Kebidanan, sama S2 tadi yang belum dapat KTM ya? Iya, Bu. Oke, yang hilang tadi tetap sama harus ke kemahasiswaan dulu ya kalau KTM-nya hilang. Nanti berarti yang Kita datang RPL yang kenapa Bu? kita datang ke kampus apa gimana itu, Bu? Sementara Ibu boleh hubungin nomor kemahasiswaannya aja dulu via telepon, via WA gitu ya. Nanti Ibu tanyakan dulu Oh kira-kira ya. kapan adanya. Kalau sudah ada ya Ibu mau nggak mau harus ke kampus karena harus diambil ya Bu ya, nggak bisa dikirim via WA. Oh, ya, baik, Bu. Terima Ya, kasih. secepatnya dihubungin tapi nanti kita juga akan bantu untuk mengkomunikasikan ke bagian kemahasiswaan ya Bu ya, karena ini salah satu bagian dari persyaratan untuk melakukan registrasi. Sama aku aja diamanin Iya. seikhlasnya. Bu, registrasi paling telat sampai kapan, Bu? Boleh kapan saja, tapi tadi sebaiknya secepatnya ya Bu ya, karena tadi kalau Bapak Ibu ngusulin etiknya lebih lama, maka Ibu nanti ngambil data penelitiannya juga lebih lama. Maka penelitiannya juga bisa panjang. Harusnya Ibu semester ini beres, karena izin etiknya belum keluar, nggak bisa ngambil data, jadi nanti skripsinya tambah panjang gitu. Ya, jadi harus kalau bisa secepatnya. Jadi Oh, kalau baik, sudah Bu. menerima KTM, Ibu langsung daftar registrasi saja. Iya. Ya. Nanti teman-teman di setiap program studi itu ada grup ya. Ibu kan punya grup tugas akhir. Nah, nanti di grup itu akan ada masuk ya pengurus dari etik di grup tugas akhirnya mungkin akan membantu memfasilitasi tadi kalau ada kendala dalam proses pengusulan protokol etik. Ya, jadi nanti boleh silakan misalnya di fakultas lain selain kesehatan gitu ya, di PBI atau mungkin di teknik ya, itu boleh silakan masukin nanti ada saya, Bu Tika, Pak Ade ya, nanti saya akan coba diskusi. Yang pasti mungkin tidak semuanya ya Bu ya, kita berbagi. Misalnya saya di keperawatan, nanti Bu Tika di teknik, misalnya Pak Ade di ekonomi dan manajemen, misalnya gitu ya, sama bahasa Inggris misalnya gitu. Nah, jadi nanti ada bagian orang etik yang nanti bisa membantu kalau ada hal-hal yang ditanyakan di WA Group. Kemudian untuk video tutorial ya teman-teman juga ini jangan khawatir kalau hari ini banyak yang tidak hadir atau misalnya tadi ketinggalan ya menyimak memahami bagaimana proses pengusulan etik ke KEP Universitas Paletehan. Nanti kita akan buatkan video tutorial ya mudah-mudahan secepatnya nanti kami akan kirimkan ke fakultas masing-masing untuk dipelajari oleh Bapak Ibu sehingga bisa memandu untuk proses registrasi ya sampai dengan pengusulan ininya apa namanya protokol etiknya. Ya, silakan ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, Ya, silakan Siti Nurhaliza. punya saya kan udah berhasil daftar, cuma belum ada ke email. Berarti emailnya salah. Terus Pastikan gimana, tadi, Ibu? pastikan tadi makanya jangan sampai salah email ya. Kayak tadi itu siapa yang Elsa atau siapa. Jadi kalau kita mendaftarkannya di email tadi Butika, kalau Butika buka emailnya itu otomatis nanti akan ada email jawaban dari Digitab-nya kalau emailnya benar.
Kalau email yang didaftarkan salah, sementara saya punya emailnya X, ya nunggu sampai kiamat juga nggak akan ada balasannya gitu ya. Jadi tadi jawaban saya, Siti Nurhaliza, kemungkinan email yang didaftarkan ke Digitab itu salah. Nah, sekarang kamu bikin daftar ulang saja lagi boleh, tapi tadi pastikan berbeda dengan data-data yang kamu masukkan di daftar yang awal. Dari nomor HP-nya ya, Bu. Ya, coba dari nomor HP. Soalnya tadi udah daftar ulang, terus katanya nomor HP-nya udah digunakan. Nah, iya, kayak yang pertama ya. Jadi coba diganti aja nomor handphonenya. Kalau kamu nomor HP-nya punya dua, berarti yang satunya lagi. Tapi ingat-ingat, oh nomor ini yang didaftarkan ke Digitab gitu ya. Kemudian emailnya jangan sampai salah lagi. Ya, jadi teman-teman yang belum melakukan registrasi, pastikan ngetik emailnya jangan sampai salah. Ya, harus sesuai Ibu, dengan email masing-masing. Ya. Ibu tadi juga nicknya salah udah digunakan katanya kayak gitu, Bu. Buat daftar Iya kalau ulang. sudah terdaftar, ya yang belum terdaftar tadi hati-hati pastikan. Tapi kalau yang sudah terdaftar kemudian salah, tolong didata dulu ya. Nanti kami coba akan hubungi ke admin IT dari Digitabnya ya. Itu minta untuk di-delete dulu sehingga nanti teman-teman bisa registrasi kembali. Ya, jadi silakan dicatat. Tadi saya baru dapat dua nama ya. Ada siapa Nurhaliza dengan Elsa ya tadi. Ibu mau nanya, Ya, Bu. Kan Maulidani kan alamat rumahnya kan di Provinsi Jogja ya, Bu. Nah, di situ ya. kan ada pilihan Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa sama Jawa Timur. Jadi Maulidani ini ikutnya ke Daerah Istimewa Yogyakarta atau ke Banten, Bu? Ya tergantung kamu nulis alamatnya alamat Jogja kan? Iya, Bu, alamat Nah, Jogja. kalau Jogja ya jangan Banten kan Jogja provinsinya DIY, berarti kamu masukinnya DIY. Oh, oke, baik, Bu. Makasih, Bu. Ya, oke. Ibu izin. Tambahan aja Bu, Ya, izin Bu. silakan. Boleh. Siapa dulu Untuk nih Bu Ade? Pak Hari Ya. dulu ya, Pak Heru. oke Bu, izin aja Bu untuk apa namanya untuk KTM yang RPL Bu, teknik industri belum jadi nih Bu. Dari mana ini Pak? Prodi apa Pak? RPL teknik industri Bu. Oke, teknik industri ya. Oke, tambahan berarti S1 keperawatan, S1 bidan, S2 sama prodi teknik industri RPL. Ada lagi yang belum dapat KTM boleh Bapak Ibu biar kami langsung ke bagian kemahasiswaan ya biar segera diproses dan teman-teman bisa langsung registrasi ke Digitab. Ya, oke, silakan Bu Ade. Ya, Ibu izin punten. Untuk email yang daftar di Digitab ini harus email yang biasa kita gunakan apa harus email yang baru? Boleh email yang biasa Ibu gunakan saja, makanya tadi jangan sampai salah. Tapi pastikan juga emailnya tuh aman ya Bu ya, karena suka ada yang email terlalu banyak isinya, jadi nggak bisa nerima lagi tuh. Nah, jadi Ibu pastikan kalau emailnya itu aman, lebih baik ke email yang biasa Ibu pakai saja. Ya, karena kalau bikin baru nanti lupa lagi juga gitu ya. Nah, tapi hati-hati dalam mengisinya ya Bu ya, jangan sampai tadi email Ibu yang biasa dipakai adalah A, salah titiknya aja ada titiknya nggak ke bawah, nanti nggak ada balasan. Ya, dan itu nanti akan repot kayak tadi, harus daftar ulang laginya itu karena itu sudah terregistrasi di sana, di Digitabnya, maka kami harus komunikasi dengan IT Digitab yang dari Kepin. Jadi harus di-delete dulu, dihapus dulu, baru nanti bisa daftar ulang lagi. Untuk passwordnya Bu, password email apa password khusus Digitab? Surat email Ibu. Oh iya. Ya, Terima kasih, oke. Bu. Ya. Ada lagi? Bu, maaf mau bertanya. Saya Hana, Bu, RPL Kebidanan. Ya, mangga silakan Bu. Ibu, maaf tadi kan kebetulan alamat saya KTP-nya Jawa Barat ya, Bu ya. Nah, tadi pas daftar pertama tuh alamatnya benar Jawa Barat. Cuman tadi pas provinsi saya ngikuti Banten. Nah, saya coba Bu di profil diedit ya. Pas masuk ini bisa Bu, nggak apa-apa Bu itu. Iya, nggak apa-apa boleh. Oh ya udah. Tapi coba Ibu, tapi emailnya udah dapat? Udah dapat. Oh ya, oke. Kalau seperti itu bisa. Kalau yang kayak Ibu tadi rubah profil aja, edit profil bisa.
Iya, Tapi Bu. kalau kayak yang teman-teman tadi salah itunya, salah emailnya, nah itu nggak bisa karena dia kan nggak bisa verifikasi dulu tuh. Nah Iya, gitu Bu. ya. Jadi kalau yang ibu bisa edit profil saja. Iya, jadi sudah diedit profil ya, Bu, di bagian profil, wilayah provinsinya disesuaikan sama KTP ya, Bu? Ya, iya betul. Jawa Barat ya. Iya, iya. Baik, terima Ya, kasih, Bu. ya, oke sama-sama ibu. Oke, yang lain? Ibu, izin bertanya, Bu. Ya, mangga. Ibu maaf, itu kan yang RPL ini kan KTM-nya tuh masih di Civitas itu, Bu. Boleh sih screenshot aja nggak, Bu? Kalau sudah ada mungkin ya Bu ya, tapi kalau misalnya mahasiswanya banyak ratusan, ke mahasiswaannya juga mungkin nggak bisa Bu motoin satu-satu gitu. Ya Bukan, mungkin Bu. tetap harus, gimana? Maksud saya di Civitas saya tuh udah ada, Bu, KTM-nya. Tapi kan bentuknya digital gitu, Bu. Masih di HP. Masih di Oh nggak Civitasnya, apa-apa, jadi belum di print. Jadi di screenshot aja boleh, Bu? Sama saya, boleh nggak apa-apa, dimasukin gitu. nggak apa-apa. Yang Oh, penting kan siap, di situ siap. Ibu upload dalam bentuk JPEG Oke, ya. Bu. Ya, Siap-siap, Bu. Terima kasih, jadi Bu. nggak harus fisik KTM terus Ibu potong, nggak harus. Kalau Ibu sudah punya Oh, soft filenya, itu digunakan, boleh silahkan. oh, baik, baik. Siap, Bu. Terima kasih. Ya, oke, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, mohon Bapak Ibu ini sebagai apa namanya sahabat yang baik ya. Ini karena targetnya katanya saya dapat informasi saya harus melakukan sosialisasi ke 1.000 mahasiswa UF. Tapi yang hadir ini sampai sejauh ini 400 kurang ya. Jadi tolong teman-temannya bisa menyampaikan kembali, menginformasikan apa yang kita sosialisasikan hari ini. Ya, sehingga teman-teman yang tidak hadir hari ini juga dapat informasi dan bisa melakukan registrasi ke Digitab ya sehingga bisa mengusulkan izin penelitiannya. Ini apa ini? Oke, yang dari Fakultas Teknik gimana? Yang reguler ini ada tingkat akhir reguler? Ininya aman ya, Bapak Ibu, karena ini kebijakan dari universitas itu pengusulan izin penelitian ini wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa Universitas Paletehan jika penelitiannya itu dilakukan kepada manusia. Ya, sebetulnya hewan, manusia, dan apa saya lupa itu harus ada izin etiknya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya tadi teknik Bu, saya kan mesin ini cuma mesin doang ya. Tapi kalau yang pakai mesin itu adalah manusia, ya harus melakukan izin penelitian, izin etik. Walaupun misalnya tadi yang dilihatnya saya mesinnya Bu, tapi yang mengerjakannya manusia, ya tetap itu akan ada resiko ya. Nah, jadi harus melakukan izin etiknya. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Ini kolom chat ada apa Bu Tika? Oh ya oke, yang KTM-nya belum ada, sudah kami catat. Nanti kita komunikasi dengan kemahasiswaan. Ahmad Hunaini daftar gagal terus pada saat upload foto KTM. Nah ini tadi pastikan foto KTM-nya itu JPEG maksimal tidak lebih dari 1 apa 2 tadi? 1 MB ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Apakah sudah cukup? Siapa ini? Tri Agustin. Tri Agustin udah masuk dari tadi atau baru masuk? Oke ya, jadi teman-teman bisa daftar ke Digitab itu melalui website tadi digitab.id. Klik aja di Google-nya itu digitab.id, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah ini ya, ini alamatnya, webnya. Nah, nanti akan muncul tampilan next.
Nah, seperti ini ya. Nanti nanti akan masuk ke sini, nanti klik registrasi sebagai pengusul terlebih dahulu ya. Nanti boleh siapa tanya sama temennya atau nanti hasil diskusi kita hari ini rekamannya akan kita kirimkan kembali ke fakultas masing-masing. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan Luciani. Ibu kan tadi saya mau daftar registrasi itu. Sebentar Luciani, kita tutup dulu, ini ada yang bocor, jadi nggak jelas. Ya, oke, silakan. Ibu izin bertanya. Tadi kan saya daftar registrasi pengusulan itu. Terus kan udah ngisi tuh kan sebagian tuh. Terus mau searching kode pos saya sendiri gitu kan, alamat saya sendiri. Terus malahan keluar sendiri kan, pas mau masuk lagi malahan di pengisiannya tuh nggak ada upload KTM-nya gitu tuh. Malahan udah di refresh juga, udah dihapus juga itunya tuh. Pilihannya tadi sudah dipastikan belum? Siti Vina pilihannya dosen atau mahasiswa? Sudah ngisi itu dulu belum? Ya. Oh iya Bu ya. Nah, kalau pilihannya dosen nggak diminta keluarin KTM ya, karena diklik mahasiswa, jadi nanti tanda pengenalnya adalah KTM gitu ya. Tapi kalau tadi saya ngusulin sebagai dosen, itu keluarnya nanti saya diminta nomor ID card kerja, nomor kartu kerja gitu ya. Tetap saya juga harus masukin atau harus kirimin upload foto kartu kerja saya. Ya, jadi harus pastikan dulu diklik yang tadi dosen kah atau mahasiswa kah, ya. Bu, ya, makasih ya Bu. Ya. Kerjaan kita biar kalau selesai pelayanan perkara. Oke. Nggak ada dosa. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup? Bu Eva, ada yang mau ditanyakan, Bu? Sudah berhasil, Bu? Ya, baik, kalau tidak ada lagi yang didiskusikan atau yang ditanyakan, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya untuk teman-teman dan tentunya bisa memberikan kelancaran, kemudahan ya dalam proses pengusulan protokol etiknya ke KEP Universitas Paletehan. Baik, saya kembalikan lagi ke